here and this is Deep Dive. Ini adalah program di channel aku di mana we go deep about topics that young people should care about. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah topik favorit aku, yaitu pendidikan, yang juga menjadi pembahasan sangat penting di agenda presidensi G20 Indonesia. Apa aja sih relevansinya? Nah, kalau ngomongin pendidikan pasti banyak sekali yang bisa kita kupas. And maybe sekarang yang most top of mind adalah efek dari pandemi COVID-19 yang juga memberikan dampak yang sangat besar kepada pendidikan as a whole dan juga ketenaga kerjaan yang sangat berdampak untuk anak-anak muda. Ada the topic of learning loss juga, pembelajaran yang terhilang akibat penerapan pembelajaran jarak jauh. Terus sekarang kita melihat ada persaingan pekerjaan yang semakin ketat juga, dan hingga meningkatnya jumlah pengangguran. And these are all challenges yang akan mempengaruhi anak-anak muda ke depannya. Ada banyak banget yang akan kita bahas hari ini. And I'm so happy to invite Pak Iwan Syahril, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Ibu Ice. Hai Ibu. Hai. Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO sekaligus juga Provinsi Pendidikan. Pak, Ibu apa kabar? Baik. Aduh, aku senang sekali. Thank you for coming. Banyak yang kita mau bahas hari ini ya Pak. Tapi mungkin dari sejak aku kenal Bu Ice dan juga Pak Iwan, I know that dua-duanya punya background pendidik gitu ya. Dan juga at your core. Jadi aku mau nanya dulu dan pasti teman-teman penasaran juga, why education? Pak, dan Why education? why? Kenapa memilih bidang ini? Oh wow. Kenapa memilih perjalanan? Waduh, ketat banget ya pertanyaannya kayaknya nggak. Jawabannya bisa jawabannya boleh ringan. Oke, jadi kalau bagi saya ini udah itu sebenarnya guru saya juga ini. I look up to her a lot. Bagi saya jadi guru itu merupakan sebuah panggilan. Jadi saya itu adalah anggota dari Hima Salmi, Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Jadi saya ketika S1 saya itu adalah hubungan internasional, dan waktu itu saya pikir kalau di hubungan internasional saya bisa belajar banyak bahasa. Little that I know that it's about more like international politics, jadi kayaknya bukan seperti yang harapan saya. Kita tuh saya bingung galau apa sih yang jadi saya mau gitu. Nah kebetulan orang tua saya guru, dan kemudian saya lahir dari keluarga guru. Saya ikut perang pemuda ke Kanada waktu itu. Tadinya saya ingin ke provinsi Quebec, tapi nggak jadi. Saya pindah ke provinsi yang berbahasa Inggris. Kalau Quebec kan itu French speaking province di Kanada. Saya dipindahkan ke sebuah sekolah yang bilingual, jadi saya disitu jadi asisten guru. Jadi semakin menguatkan kayak interaksi saya dengan guru. Nah ketika saya lulus kuliah itu saya bertanya kepada diri saya, what would make me happy? Jadi lebih kepada I want to find a meaningful life journey, dan itu saya temukan untuk di bidang pendidikan. Entah kenapa waktu itu saya mikir kayaknya waktu kalau saya maaf ya kayak mau meninggal gitu ya, terus saya pikir apa ya yang membuat saya tuh bahagia, terus saya membayangkan diri saya memberikan sesuatu di bidang. Then I chose instead of going to foreign affairs, walaupun itu dari wasiat dari ayah saya sendiri, seorang guru, kan ayah saya nggak mau jadi guru. Saya dilarang jadi guru sama keluarga saya. I don't know, I never really asked. Tapi saya ingat banget waktu saya kelas 1 SD, ya inilah ya habis pelajaran agama gitu. Terus kalau katanya itu salah satu amal jariah yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal itu adalah kalau ada ilmu yang kemudian dipakai terus kan, jadi guru. Saya pikir enak banget ya jadi guru, bisa dapat pahala nggak habis-habis sampai hari kiamat. Terus saya dapat penghasilan gitu. Saya bilang sama ayah saya mau jadi guru papa. Kata papa, jangan ya ngomong jadi guru, kamu tuh bisa jadi apa aja tapi jangan jadi guru. Saya kaget. Padahal ayah saya seorang guru. Dan itu berbekas banget sebagai anak kelas 1 SD itu sampai saya selesai kuliah itu. Tapi ternyata entah kenapa panggilan saya itu jadi guru, dan saya hanya mikir ini, hidup saya adalah ingin bahagia. Saya nggak ngotot pengen mau jadi terkenal atau kaya, tapi saya ingin sesuatu yang bikin saya bahagia. Dan saya jadi guru in a classroom. I started from being guru honorer.
guru honorer, terus kita keliling-keliling untuk dapat tambahan penghasilan gitu ya. Dan akhirnya bisa ngumpulin untuk nikah dan segala macam. Dan but I just felt that kalau jadi guru itu bikin saya bahagia, tapi ternyata jadi guru yang baik it's not easy. Dan itulah yang buat saya harus terus merasa saya harus belajar dan entah kenapa pokoknya perjalanan hidup saya bisa kuliah ke Amerika, jadi guru di sana di New York State, lalu saya balik dan kemudian jadi pendidik guru gitu ya, dan sekarang saya bekerja di bidang pendidikan dan ngurusin policy yang sangat besar. I don't know, life journey for me it's been meaningful. Jadi saya nggak ngerasa salah, dan ini mungkin juga pesan juga buat teman-teman anak-anak muda ya. Choose what you're passionate about. It cannot go wrong. If you choose a life of passion, itu you will have a meaningful life. It's going to be difficult, dan bahkan itu enak loh difficultnya, karena it's something that we enjoy. Jadi walaupun itu ups and downs, but it will bring us ultimate happiness, dan mudah-mudahan itu menjadi berkah buat kita. Because it's a fight that's worth fighting for. It's a fight worth fighting for, yeah. Your passion. Dan soal topik salah jurusan ini sebenarnya ini tuh lumayan relevan banget Pak. Saya sering banget ketemu anak-anak muda yang aduh Kak, saya ngerasa salah jurusan. Jadi sebenarnya it's not the end of the world ya Pak ya. It's not. You have to keep finding. If you haven't found it, keep finding, keep searching. Itu kata Steve Jobs di Stanford commencement stage. Right. Kalau Ibu Ica, Kalau saya nggak salah jurusan. ini kisah di beda. Langsung. Karena kalau saya sejak kecil main itu selalu pengen jadi guru. Jadi selalu pakai apa ya, bahasa Jawanya itu dingle gitu. Bangku kecil, saya naik di atasnya supaya saya kelihatan lebih tinggi. Terus pakai kerudung kayak gini, ngambil kerudungnya ibuku, ngambil jari. Iya. Yang lain semua harus jadi murid. Begitu kelas 4, ayah saya melihat bahwa saya tuh pengen jadi guru. Dibeliin papan tulis. Ya kan zaman dulu itu tahun 60-an loh ya. Iya. It's way back. Iya. Dibeliin papan tulis, dibeliin kapur. Jadi kamu kalau mau ngajarin anak-anak bisa pakai tulis. Makin terus ya. Kemudian di tingkat SMP, SMA sedikit pernah berubah mau jadi wartawan, tapi enggak, tetap jadi guru. Nah, kemudian di SMA di kelasnya saya pengen masuk bahasa, tapi gurunya bahasa Inggris, harus suruh bahasa Inggris. Jadi hayalan-hayalan saya waktu kecil, makanya anak-anak muda tuh jangan takut berhayal, karena jangan-jangan hayalan itu di dalamnya ada doa. Jadi saya tuh berhayal gitu. Kalau jalan-jalan sama sepupu-sepupu gitu, suka bilang, di balik itu tuh Amerika loh. Aku nanti mau ke sana. Di balik situ Perancis. Nggak tahu yang selalu saya omong itu Amerika, Perancis. Gitu. Kayaknya negara yang saya dari kecil tuh idola pengen datang. Lalu begitu lulus SMA, udah langsung masuk ke IKIP jurusan bahasa Inggris. Dan I was really focused on how to pass the waktu itu perintis, zaman saya itu perintis, ujian perintis untuk masuk IKIP. Jadi karena saya dari IPA, teman-teman saya ngejek-ngejekin, mau jadi guru, emang mau jadi tukang sayur, mau jadi apa? Ya I never care because I really wanted to be a teacher. Dan dari situ berawal lah, belum selesai lulus, baru semester 1 sudah ngajar. Kemudian sebelum lulus juga sudah mengajar di SMP sih saya paling suka mengajar di SMP. Terus kemudian itulah awal perjalanan. Dan setelah saya melakukan hal itu, apa yang dibawa ketika ngaji, bahwa apa amal jariah yang akan dibawa itu terngiang-ngiang gitu ya. Itu sama Pak Iwan kalau untuk itu, terngiang-ngiang gitu. Oh, I really take the right profession, dan pastinya menjadi guru yang baik tidak mudah. Tetapi ketika saya ditanya orang-orang, Bu Ica sudah 40 tahun mengajar, sudah 40 tahun di bidang pendidikan, apa sih sukacitanya, apa suka dukanya? Saya bilang saya nggak pernah tahu dukanya, karena tantangannya itu selalu membuat saya lebih baik. Dan kemudian memikirkan bahwa
Kalau saya memperbaiki ternyata yang lebih baik tuh banyak gitu. Bukan hanya saya. So I do something for myself but actually itu buat orang lain. Jauh lebih banyak buat orang lain. Dan ya kalau sudah 40 tahun begini sudah merasakan betapa pilihan menjadi seorang guru adalah pilihan yang tepat. Wow. Ini aku yakin banget teman-teman yang mendengarkan ini tuh bisa melihat case study sih dari Pak Iwan dan Bu Ica, karena kalau Bu Ica mungkin lebih linear dari kecil banget guru gitu ya. Pak Iwan mungkin dulu sempat mau jadi guru tapi sempat belok-belok juga, dan ternyata kita belok-belok itu, pivoting itu it's fine because at the end of the day you'll find your way back to your calling and your passion if you look hard enough gitu ya Pak. Yes. So inspiring karena dulu aku juga pengen jadi guru, tapi sekarang kayaknya lagi proses belok-beloknya nih Pak. Mungkin suatu hari akan kembali. Jadi guru kan nggak harus di kelas. Exactly. Nah itu Bu teori saya juga. Iya. Oke Pak, kembali lagi ke Pak Iwan. Mau membahas si learning loss ini yang ramai sekali diangkat setelah pandemi, setelah kejadian pandemi. Jadi ada riset juga teman-teman from the World Bank in 2021 yang menunjukkan bahwa penutupan sekolah sampai Juni 2021 itu mengakibatkan hilangnya sekitar 0,9 tahun pembelajaran sekolah. Yang disesuaikan poin itu 25 pada nilai bacaan PISA Indonesia gitu ya Pak. Nah, apa sih tantangan terbesar dan apa sih reaksi dari Pak Iwan dan juga Kemendikbud as a whole melihat learning loss ini gitu? Ya, memang ini tantangan yang kita hadapi dan ini real sekali ya, dan ada di semua negara pada saat ini. Di G20 kita bahas ini, kemarin juga waktu di sidang umum PBB kita juga bahas ini. Semua negara sangat concern tentang ini, dan Indonesia seperti yang mau dibilang tadi sudah ada data-data yang menunjukkan seberapa parah ya. Ternyata tuh dari literasi atau numeracy, kita numeracy lebih parah loh daripada literasi, ketinggalannya. Jadi kalau literasi itu sekitar kayak 50%, kalau numeracy itu sekitar 67%. Jadi kita tertinggalnya dari apa yang seharusnya, level yang seharusnya. Dan ini tentu wake up call. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama itu adalah kembalikan anak ke sekolah. Jadi itu pesan dari UNICEF, pesan dari UNESCO, put the children back to school. Tentunya dengan kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan, protokol kesehatan dan segalanya. Tapi memang pembelajaran tatap muka itu sangat luar biasa penting. Kedua adalah kita harus fokus kepada kompetensi fondasi, yaitu literasi dan numeracy. Jangan langsung semuanya gitu ya. Iya. Ini kesalahan besar, kadang-kadang tuh ingin, wah ini ketinggalan, tuh semua modul kayaknya harus disuapin terus ya, atau dijejelin gitu ke murid-muridnya. That's very going to be counterproductive. Jadi harus fokus kepada literasi dan numeracy, ini yang menjadi fondasi awal dulu. Dan yang ketiga, perhatikan socio-emotional aspek, jadi bukan hanya masalah kognitif, tapi pandemi itu memberikan dampak psikososial yang luar biasa kepada masyarakat, termasuk kepada anak-anak. Itu yang mungkin lebih jarang dibahas ya Pak ya? Jarang sekali dibahas. Jadi ketika kita kembali ke sekolah, jangan langsung ngomongin tentang pelajaran-pelajaran, tapi bahas tentang kesiapan mental anak. Creating atau safety in the classroom. Exactly, perasaan aman dan nyaman mereka dalam kelas dan di sekolah. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi itu hal-hal yang terus kita kuatkan, dan ini dengan kurikulum Merdeka yang ada sekarang, yang kurikulum yang baru kita luncurkan di tahun ini, itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk melakukan mitigasi itu. Karena kurikulum ini lebih sederhana, kurikulum ini fleksibel, dan kurikulum ini juga bisa jauh lebih relevan. Karena kita bukan hanya pelajarannya lebih sedikit, tapi juga bisa terjadi kolaborasi dan project-based learning pada isu-isu yang lebih relevan untuk anak-anak. Nah Pak, soal learning loss ini kan sebenarnya kita juga nggak bisa bahas secara general, karena learning loss ini tuh ada hubungannya sama ketimpangan. Karena saya yakin yang pembelajaran jarak jauhnya tuh memiliki resources dan support yang cukup, itu juga mungkin on a relative basis gak seketinggalan itu gitu. Apakah ada policies yang memang fokus spesifik terhadap isu ketimpangan ini gitu?
Banyak sekali sebenarnya memang by design kita harus selalu memikirkan di Indonesia bagaimana mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada ya. Jadi misalnya kita penggunaan bantuan operasional sekolah, dana untuk ke sekolah itu dibuka lebih seluas-luasnya. Sebelumnya tuh ada kayak patok-patokannya gitu ya. Sekarang tuh terserah, kalau ada misalnya kita ke Papua kemarin yang dibutuhkan tuh misalnya beli perahu, ya udah nggak apa-apa beli perahu gitu. Jadi kayak di jobdesknya itu nggak ada. Atau misalnya ada tempat yang kalau di kota mungkin butuh internet, ya nggak apa-apa beli kuota internet dan segala macam. Tapi juga dana bantuan operasional sekolah itu majemuk. Jadi ada indeks kemahalan. Daerah yang lebih tertinggal itu mendapat bantuan yang lebih besar. Jadi sehingga daerah-daerah yang lebih tertinggal itu mendapatkan bantuan yang by default lebih banyak. Kalau dulu one size fits all. Jadi semuanya dari Jakarta sampai ke Papua sana itu sama. Padahal kondisi kemahalan di sana, biaya hidup itu kan berbeda-beda. Dengan ada kebijakan BOS Majemuk ini, maka kita bisa lebih menjangkau daerah-daerah yang lebih tertinggal ini dengan memberikan resource yang lebih besar, dan juga otoritas yang lebih besar mereka juga bisa menggunakan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Iya, saya suka banget sih approach-nya kalau lebih custom seperti itu ya, jadi lebih tepat juga sasarannya terhadap masalah yang spesifik di sekolah tersebut ya. Nah, sekarang mau ke Bu Ica nih Bu, mungkin going also beyond learning loss dan isu tantangan pendidikan setelah pandemi ini, saya penasaran menurut Ibu ya, Ibu udah senyum aja, menurut Ibu apa sih satu tantangan terbesar di dunia pendidikan kalau Ibu bisa milih, dan apa satu peluang terbesar? Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan guru dan orang tua melihat perubahan perilaku anak setelah pandemi. Ya, itu tantangan karena tidak semua orang dewasa di sekitar anak mau dan mampu memahami perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Nggak jauh-jauh, barusan di dalam pelatihan tadi, jawaban yang paling dominan adalah kekagetan menghadapi anak-anak setelah pandemi masuk ke kelas. Karena seperti apa Bu perubahan perilakunya? Jadi kalau anak-anak jadi seneng ketemu teman-temannya itu biasa. Tetapi anak-anak itu jadi banyak perubahan perilaku yang teramati ketika mereka di online dengan ketika ketemu. Contohnya anak-anak yang ketika di online itu tidak pernah ngomong, tidak pernah. Ketika masuk itu ngomong, setiap guru ngomong di celah, setiap guru ngomong di sela, maksud saya, di sela. Nah ini kan perubahan perilaku ya, dan disebutkan tadi contohnya banyak sekali anak-anak yang berubah perilakunya, dan kemungkinan kalau saya melihatnya kemungkinan karena mereka terekspos pada gadget ya, terekspos pada pembelajaran online, mencari materi online, dan tidak bisa dipungkiri kan ketika anak-anak belajar online, ketika ditanya oleh gurunya, kan gurunya nggak tahu kalau anak ini lagi googling jawabannya, dan di situ terlatih anak 2 tahun bagaimana googling informasi untuk disampaikan kepada gurunya dan ternyata benar. Dan ini mengarah pada keuntungan ya, the advantages of this pandemic. Jadi anak-anak itu terbiasa mencari informasi yang dibutuhkan. Yang peluang nih maksud Ibu? Iya, yang peluang. Ini adalah anak-anak menjadi terbiasa mencari informasi, menyarikan informasi. Nah, kembali ke tantangan lagi, ketika kembali ke kelas, gurunya tidak bisa mewadahi ini, anak-anak jadi terpaksa hanya mendengarkan gurunya, tidak difasilitasi lagi bagaimana mencari informasi, bagaimana menyarikan informasi, bagaimana membuat informasi itu jadi miliknya sendiri. Ya itu kan tantangan yang dihadapi oleh guru ketika menghadapi perubahan dari anak-anak. Jadi pada saat ini yang perlu mendesak dilakukan adalah memproses learning how to learn. Ini kembali dari pandemi ini
kembali ke Iya. sekolah dengan paradigma yang baru yang harus dikuatkan oleh sekolah, oleh Iya. seluruh pendidik dan tenaga kependidikan adalah menggaungkan learning how to learn. Iya, iya, iya. Karena mungkin asumsinya learning itu kalau untuk kita yang selama sekolah nggak terganggu pandemi, ya udah terasa seperti intuitif atau intrinsik, padahal nggak juga ya Bu Enggak ya. juga. Bisa saja pada saat ada disruption seperti ini, attention span berubah. Maybe we might not even know how to listen Ya, or to process and do all those Yes, things. Iya, yes, iya, iya, yes. iya. dan itu kan yang paling Hmm. dikhawatirkan bahwa anak-anak tidak bisa lagi mencurahkan apa yang jadi apa yang sudah difikirkan di dalam tulisannya sendiri. Ya. Ya, Iya, karena iya, mereka iya. sudah terekspos dengan berbagai informasi yang begitu mudah didapatkan. Ketika proses di kelas tidak diarahkan pada learning how to learn, akhirnya anak-anak terjebak pada copying, pada mengambil karya Instan ya? orang. Maksudnya Iya. 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 Karena instant has worked for 2 years gitu. Right. Yes, Ya, Yes. ya. ya itu Iya. yang paling mudah dibayangkan kan ketika anak-anak online ditanya oleh gurunya, video nggak kelihatan, dia sedang googling sebenarnya. Betul. Apalagi mungkin kalau misalnya tidak ada awasan Orang lain, tua, orang tua. ya, Iya, betul. Ya kalau anak-anak SMP begitu kan orang tua jarang yang nungguin. Iya dong. Iya, benar juga. Lebih tahu anak-anak ya daripada orang Iya. tua. Ya, Jadi menurut Ibu elemen ini tuh sebenarnya rintangan tapi juga peluang. Ya. karena sudah ada sebenarnya kesempatan untuk anak-anak tuh memiliki kemandirian, bisa dibilang dalam Iya. mencari informasi Iya. sendiri Iya. gitu ya. Iya. Terpaksa Makanya harus. yang perlu dibangun adalah pancingnya, yaitu how do I learn. Itu basically a new paradigm gak sih Bu? Maksudnya kayak apa, itu kan pastinya nggak ada di kurikulum ya. Nggak ada. Jadi apa yang bisa dilakukan tuh Bu secara training Eh, mempersiapkan guru? Dan Ya yang guru-gurunya. memang kalau buat guru-gurunya Iya. memang faktor yang paling penting diutamakan Heeh. adalah berkolaborasi. Karena pasti sudah ada guru-guru yang sudah pernah praktek itu, membelajarkan muridnya. Misalnya ada guru-guru yang ketika habis anak-anaknya disuruh ngerjain tugas, dikumpulin, dinilai, dikembaliin. Tetapi ada guru yang juga membahas. Nah, yang lebih penting sekarang ini kan membahasnya itu. And the power of feedback from the teacher itu. Bukan the power hanya ngasih tahu, kamu ini salah, yang benar ini. Iya. Tetapi yang lebih penting adalah mengapa saya salah. Itu yang perlu dibahas. Jadi guru ketika di kelas tidak lagi membandingkan ini kerjaan ini lebih baik, kerjaan si itu lebih baik, kerjaan si ini kurang baik. Bukan itu lagi. Tetapi kenapa kerjaan si ini itu baik, itu yang dibahas. Kenapa pekerjaan si ini belum memenuhi syarat, itu yang dibahas. Karena kalau kita berbicara informasi sekarang membludak, anak-anak bisa nyari sendiri. Iya. But how to process itu yang butuh difasilitasi oleh gurunya. Iya. Ya perubahan it's a shift from closed ended questions to open ended. To answers to discussions gitu ya Bu ya. Iya. Dan di balik itu kan guru akhirnya membelajarkan anak-anak untuk melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Karena tidak perkara benar dan salah. Iya. But why? Why? I love the whys. Ini mungkin aku mau cerita sedikit juga Bu. Jadi saya tuh juga sempat mengalami shift karena saya pindah sekolah. Yang sekolah saya yang pertama ini mungkin memang lebih emphasisnya tuh banyak di hafalan. Hafalan. Dan di saat saya pindah mungkin ada versi kagetnya sama kayak anak-anak ini. Karena di sekolah yang baru ini framingnya adalah kok tiba-tiba saya sering ditanya kenapa. Itu dari elemen itu aja kaget Bu. Karena kayak wait, I didn't even know that's something I should be thinking about. Iya. Dan itu ada transisinya lagi 1-2 tahun sebelum saya nyaman akhirnya mengulik dan bertanya kepada diri kita sendiri, iya ya, I get to have an opinion, I get to have my own
thoughts. And that's how critical thinking Thinking. is developed. Yes. Secara tidak langsung. Di kurikulum Merdeka ada banyak why-nya nggak Pak? Sangat Banyak banyak why. Banyak banget. Ini yang Bunda Ica tadi sampaikan, Bunda Ica juga salah satu nih sebenarnya yang desainer kurikulum Merdeka. Oke. Jadi karena kita ingin tentunya ingin anak-anak kita tuh memiliki profil pertama jadi problem solver. Ya jadi karena banyak sekali masalah-masalah yang harus kita hadapi yang sangat disruptif yang nggak pernah sama gitu. Benar. So the most important skill is like what Bu Ica was saying, like skill how to learn. And itu dimulai tentunya bukan hanya dari kurikulum saja, tapi juga dari guru-gurunya. Jadi ini menjadi salah satu puzzle kita sekarang bagaimana untuk bisa, kurikulum is one thing, tapi kemudian how to enact the curriculum, bagaimana implement the curriculum, it's actually always the most difficult aspect di semua sistem pendidikannya. Dan kita melakukannya dengan cara kita mengembangkan yang namanya komunitas belajar di masing-masing sekolah. Jadi di kurikulum itu yang sudah sangat mungkin udah sangat relevan dengan kondisi sekarang gitu ya. Dia lebih fleksibel, dia lebih merdeka dan banyak sekali kemungkinan untuk interdisciplinary untuk anak-anak menanyakan why-nya itu dan kemudian problem solving sendiri. Tapi yang lebih terpenting adalah bagaimana guru-gurunya bisa mengakomodasi situasi seperti itu. Nah, itu dengan ya tadi harus dengan gotong royong. Hashtag gotong royong itu adalah hashtag nomor satu. Ini di G20 juga disenangi ya oleh negara-negara anggota G20. Karena dengan kita bergotong royong, itu yang namanya expertise itu bisa di-share. Dan expertise itu kemudian bisa saling menguatkan. Jadi filosofinya juga filosofi as a team. Jadi kalau misalnya ada guru yang bagus dalam satu hal, misalnya ini ada critical thinking, ini ada mungkin yang tentang creative aspect of teaching and learning, itu bisa saling berkolaborasi. Tetapi yang terpenting adalah kepala sekolahnya itu bisa untuk mengakomodasi terciptanya komunitas belajar ini. Kepala sekolahnya harus memiliki filosofi juga berpihak kepada murid. Kepala sekolahnya harus bisa untuk mengambil decisions based on what's best for the student, bukan apa yang what's best for the administration. Dan inilah kunci transformasi pendidikan, dan kita share ini juga di G20 dan di PBB kemarin, dan mendapat apresiasi sekali Maudi tentang strategi kita ini. Bahkan dari beberapa kementerian, saya misalnya secara personal dengan Menteri Pendidikan Brazil tuh ditanyain, kenapa ya Indonesia punya strategi pendidikan dan dalam konteks guru tuh seperti ini. Mereka pengen tahu lebih banyak lagi. Itu guru-guru penggerak ya, in specifically buat guru-guru penggerak yang akan menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah di ekosistem pendidikan kita, di mana kita ingin para pemimpin-pemimpin kita ini itu bisa untuk mengelola sistem yang berpihak kepada murid, yang bisa mengakomodasi suara murid, students' voice and student choice in teaching and learning. I love that. Ngedengerin Pak Iwan tuh kita sadar bahwa pendidikan tuh kayak layer cake ya. There's just so many layers dan memang membutuhkan multi stakeholder approach ya Pak. Maksudnya dari kepala sekolahnya, sistem gitu, sering kalau guru dan murid sering dibahas, tapi kita mungkin sekarang bisa mengangkat juga justru these leaders, you know, these organization leaders, pemerintah tentunya, dan orang-orang yang sebenarnya sangat influential dalam membangun a learning environment gitu ya Pak. Super cool. Aku kayak ngefans nih sama my two narasumber. Aduh. Oke, jadi mungkin sekarang aku pengen membahas sedikit topik yang relevan buat anak-anak muda, yaitu ketenaga kerjaan, Pak. Jadi kan udah sering banget nih dibahas Indonesia diprediksi akan mencapai puncak dividen demografisnya antara tahun 2030 sampai 2040. Terus juga itu artinya ya di tahun-tahun tersebut kita akan memiliki jumlah anak muda yang luar biasa banyak gitu ya, melebihi anak-anak dan orang yang lebih tua dan dewasa gitu, atau usia non produktif. Terus ditambah lagi ada juga nih rencana pembangunan ya yang selalu membahas we need human capital, we need talent, and specifically talent yang skillsnya itu di bidang sains dan teknologi gitu ya. Kemarin sempat dibahas Pak Erick Thohir juga nge-mention kayak kita akan membutuhkan 17 juta talenta digital ke depannya dan sebagainya itu. And I think it links to your point tadi, preparing kids yang
adaptability dan agility-nya tinggi ya, bisa belajar apapun. Sementara nih Pak, sebenarnya PISA scores kita kalau di science dan matematika and all these things itu kan there's just a lot of room for improvement. So there's this aspirational element. Kita membutuhkan ini, but this is where we are. Nah, untuk specifically mendukung objektif yang ini nih Pak, boleh diceritain gak sih seperti apa kesiapan kurikulum dan sistem pendidikan kita saat ini, roadmap-nya seperti apa, tantangannya apa aja? Oke, siap mau Big question. Big question. Jadi pertama saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa concern tentang pentingnya perhatian kepada teknologi, terutama teknologi digital. This is a concern for the whole world at the moment for education. Jadi implikasi terhadap COVID ini banyak sekali tentunya tantangan, tapi COVID juga menyadarkan kita tentang pentingnya teknologi dan mengakselerasi kesiapan kita dalam teknologi. Tadinya mungkin untuk bisa mengkondisikan, terutama dalam konteks pendidikan, guru-guru kita, kepala sekolah kita untuk dalam berinteraksi aja sama gadget teknologi itu kayaknya nggak akan mungkin dalam waktu 10 tahun, 15 tahun akan sulit sekali. Tapi dalam 1-2 tahun tiba-tiba itu terdisrupsi. Mereka mau nggak mau terpaksa untuk menggunakan gadgetnya, right? Nah, tapi saya ingin mengklarifikasi dulu. When we talk about digital literacy, right? Ini dalam konteks teknologi digital selalu ini ada digital literacy and digital divide. Saya mau bahas digital literacy dulu. Digital literacy itu sebenarnya kuncinya adalah di literacy, not digital. Literacy is the core. Digital is the modality. Right. So at the end of the day, you have to strengthen the core things first. Yaitu kemampuan literacy. Literacy itu apa? Kemampuan untuk the ability to receive meaning and produce meaning. So it's not meaning making. Bagaimana kita bisa mencari informasi, kemudian menerima informasi, memakai makna dari informasi, dan memproduksi informasi itu. Dalam konteks digital, how to create the content dalam multi-modalities, dan juga how to share, communicate the information that you produce. Nah, ini ada skills. Skillsnya itu yaitu skills untuk critical thinking, problem solving yang mau dibilang tadi, right? So, the ability untuk pertama receive the meaning dengan berbagai macam perspektif and understanding our biases dalam menerima makna-makna dari berbagai macam informasi itu adalah hal yang penting. And how to produce the meaning, sensitivity terhadap konteks, it's also part of literacy itself. Jadi itu ability dan ada skillsnya yang fondasi dulu, baru kemudian the technical skills, how to produce the content, how to navigate, ada yang pakai hyperlink, ada yang pakai macam-macam forum untuk bisa producing, channeling the content and so on. Jadi kita harus protect dulu nih si kemampuan core-nya, literacy, exactly. And this is what we did. Remember, Merdeka Belajar 1 adalah kita pindah dari ujian nasional ke assessment nasional. Ujian nasional itu sangat subject based, memorization to assessment nasional. Dan Indonesia ada sedikit lebih duluan daripada negara-negara itu because we did it before the pandemic. Sekarang dalam masa pandemik semua rekomendasi kan hanya bilang negara-negara fokus kepada foundational competencies. Kita decided on this before the pandemic. Jadi akhirnya kita pada saat ini pada posisi yang agak lebih duluan nih dari banyak negara karena kita telah menata sistem pendidikan kita untuk fokus kepada literacy, numeracy dan juga tentang character values. Karena sebenarnya yang dari pemikiran kami ini Kemendikbudristek adalah untuk menghadapi zaman yang semakin disruptif yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk terus belajar, lifelong learning. Dan itu adalah kemampuan untuk literacy, numeracy, yaitu mengolah informasi dalam berbagai multimodalities, kalau menurut daripada angka, dan character. Karena how to be resilient, how to have integrity, and so on and so forth dalam menghadapi semua tantangan ke depan. Jadi itu kita udah merubah sistem pendidikan kita itu even before the pandemic, even before we are now worried about the learning loss. We reflected on Indonesia learning crisis-nya sudah sangat luar biasa dulu kan udah 20 tahun mungkin itu hasil pisahnya kok kayak jalan di tempat gitu. So we reflected on that and we decided on we need to radically change our direction to focus on the foundation. Dan itu tergambar dalam kurikulum yang tadi saya ceritakan. Itu lebih simple, lebih sederhana,
guru bisa lebih fleksibel, bisa teach at the right level. Jadi kalau murid-muridnya belum sampai ke sana, nggak apa-apa mundur ke belakang dulu untuk jemput dulu mereka dari mana. Dan bisa kemudian juga meng-customize sesuai dengan konteks yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak ada yang kurikulum yang seragam sampai oke, kearifan lokal tonjolkan, dibikin macam-macam kreativitas yang sehingga murid-murid itu yang kita ingin adalah mereka itu kasmaran dengan belajar. Iya. Mereka senang dengan belajar, bukan terintimidasi dengan belajar. Karena belajar itu adalah hasil kesenangan mereka belajar itu adalah hasil yang sangat kita inginkan dalam proses. Betul. Dan budaya cinta belajar itu yang akhirnya menurut aku bisa memberikan energi atau kasih makan desire untuk lifelong learning itu Pak. Kalau misalnya ada itunya, ada dorongan jadi almost like an intrinsic desire to learn, itu nggak akan pernah. Itu mahal sekali. Itu mahal sekali. Once we get that, ada anak yang udah di situ, itu udah gurunya nggak perlu macam-macam banget ya. Budaya itu bisa langsung aja anaknya tinggal difasilitasi supaya mereka bisa mengeluarkan kemampuan mereka pengen apa. And this is inilah yang tujuan pembelajaran sekarang di abad ke-21 ada lebih personalized, lebih differentiated, dan yang kita semua harus bisa untuk memaknai ke arah sana. Dan tadi Bapak mention yang juga aku pengen lebih ke pertanyaan ke Bunce itu ada kearifan lokal bahwa there's this concept of customized learning dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda dan guru juga punya ruang di situ ya untuk customizing the learning for each child. Pertanyaan saya sebenarnya ke Ibu Ici tuh mau nanya, what is a resilient education system for you? What does that mean? Dan mungkin bisa sedikit cerita sedikit tentang si customizability tadi, kearifan lokal. Iya, kalau saya melihatnya, saya hubungkan lagi dengan learning juga. Itu yang harus dimunculkan, itu yang harus terus dimunculkan sehingga untuk membangun kasmaran belajar tadi, kalau orang tahu bagaimana dirinya belajar, kan dia tidak akan ribut gitu. This is how I learn. Right. Dan ternyata saya supaya memahami bacaan ini lebih cepat, saya harus melakukan ini. Betul. Nah itu kan yang harus state paradigm yang harus disegerakan kepada guru. Nah kalau saya melihatnya resiliensi dan kemudian dihubungkan dengan kearifan lokal, justru kearifan lokal itu membantu anak-anak berpikir kritis. Kenapa? Karena dia bisa menghubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain dengan mudah. Dan itulah sebabnya beberapa tahun 2008 ya kalau nggak salah, UNICEF mengeluarkan pembelajaran dengan menggunakan bahasa lokal untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Kenapa? Supaya dia lebih mudah memahami apa yang ada di lingkungannya. Nah itu kan secara tidak langsung membangun resiliensi. Nah oleh sebab itu kembali lagi membangun resiliensi dipengaruhi oleh bagaimana guru menata konsep dengan bahasa yang mudah. Yang itu juga sekarang menjadi bagian daripada kecakapan yang harus dikuasai dulu ya Pak Iwan ya, bahwa guru itu harus mampu mencacah informasi untuk menyampaikan kepada siswanya sehingga siswa bisa mencerna. Dan apalagi ketika itu localized, berbasis dengan kearifan lokal, anak mudah sekali belajar berpikir, bukan belajar materi ya, belajar berpikir. Iya, karena dekat, karena kompleks dan konsep-konsepnya dekat. dan dia bisa membayangkan kan. Contohnya air mendidih misalnya, kemudian bagaimana air di sawah itu dialiri, bagaimana aliran sawah, bagaimana air itu turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, bagaimana di Kalimantan Tengah misalnya orang menyadap karet, itu kan bagian dari kehidupan anak-anak yang harus dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Nah dengan demikian kan anak-anak bukan hanya berlatih tentang informasi, tetapi bagaimana mengolah informasi dan sekaligus menguatkan karakternya.
dan sekaligus membangun resiliensi dirinya kan. Dia akan melihat, oh ini tantangan saya, kalau di lingkungan saya tantangannya ini. Apa ya yang dilakukan oleh orang-orang dewasa di sekitar saya supaya sawah ini tercegah dari hama misalnya. Itu kan ada di sekitar. Dan itu kan bisa ditarik ke dalam kelas untuk membangun resiliensi. Nggak mudah menyerah akhirnya. Kemudian dia bisa mencari alternatif solusi yang tidak perlu membayangkan, tetapi tidak perlu membayangkan sesuatu yang tidak ada di sekitarnya, tetapi dia membayangkan dari apa yang ada di sekitarnya. Iya, itu keren banget sih Bu, karena menurut saya jarang yang membahas relevansi dalam pendidikan dan betapa pentingnya bahwa hal-hal yang dipelajari itu ada juga di sekitar kita. Karena I think it creates more ownership juga terhadap proses pembelajaran. Pada saat kita mempelajari sesuatu yang jauh atau kesannya, oh ini case study dari mana gitu, itu tuh jadi apa ya, sense of relevancy, sense of connection with the subjects juga beda. Detach. Ya. Dan ini mungkin juga perlu diselaraskan dengan buku-buku yang dicetak, buku-buku yang beredar. Contohnya saya datang ke sebuah sekolah di Bandar. Bukunya itu case study di Surabaya. Ya kan nggak relevan. Dan kalau gurunya tidak bisa mengkontekskan, kan anak-anak itu kayak, ini ngapain sih belajar kayak ginian? Iya benar, karena kasusnya saya lupa yang saya baca itu, tetapi wah ini seandainya kalau dihubungkan dengan kasus yang ada di sekitar anak. Misalnya dia itu sekolah di tengah-tengah kebun pala, plantation. Nah, kalau ini dihubungkan dengan itu, betapa anak akan engage. Nah, karena Bu, selama saya belajar misalnya, ada momen-momen di mana saya bertanya, so what? Itu kan? Iya. Nah, si so what-nya itu sebenarnya diisi dengan adanya relevansi. It's right there. This is your life, right? Iya, jadi anak-anak sendiri juga ini kan masa transformasi ya Bu dia. Jadi gurunya bertransformasi, anak-anaknya juga harus bertransformasi. Jadi ketika melihat sesuatu yang ada di sekitarnya, pelajari. Tidak semua yang jauh dari pandanganmu itu lebih baik. Yang ada di sekitar anak-anak sendiri juga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Iya. Ya, itu tantangan banget buat kita dan tapi sesimpel kayak kenapa sih harus buang sampah pada tempatnya? Just asking from sampah itu kemudian dimanain ya, apa yang terjadi di kind of like tracing sampai kemudian sampah itu diproses dan akhirnya seperti apa, dampaknya apa, dan kenapa dibuang ke laut ya, kenapa ditimbun ya, kenapa and then apa ya dampaknya, and then di connect kenapa sekarang seluruh di kota kita semakin panas, kenapa air menjadi lebih sulit, dan entah dampaknya kalau kita tetap seperti ini. Itu adalah anak SD, saya pernah lihat di beberapa sekolah bisa kok memproses hal seperti itu, hal yang sangat dekat sama mereka kan tiap hari makan buang sampah. Terus sampah itu di tracing ya dia misalnya di pelajaran sekolahnya. Ini apa yang terjadi? Mungkin dia kemudian pergi ke tempat pembuangan sampah bareng-bareng sama gurunya yang ada di RT RW-nya, kemudian pergi ke tempat dinas kebersihan kotanya, dan kemudian sampai tracing the whole story and connect again back to the science gitu. Dan itu akan menimbulkan dampak yang sangat resonating. Tindakan saya yang sesimpel itu bisa berpengaruh terhadap apa yang akan terjadi di ujung sana gitu, dan akan berdampak kepada suhu dan masa depan dari kota saya, dari desa saya, dari negara saya dan sebagainya. Just like that simple question itu bisa menjadi sebuah proses pembelajaran yang sangat bermakna sekali. Jadi balik lagi tadi, pada saat kita trace itu pembelajaran si murid itu sangat-sangat terpengaruh oleh the way that subjects are framed.
Yes. Dan the way that subjects tuh dicacah tadi ya. Dicacah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus Makanya tadi- scaffolding ya Bunda. Yes, Iya. holding. Iya. Makanya ini one of our last topics adalah teachers. And I know ini pasti topik favorit. Ini ada working paper oleh Semeru. Jadi yang bercerita tentang it's so hard to recruit teachers, hire teachers, incentives kurang macam-macam lah ya. Terus kurangnya sumber daya untuk meningkati kompetensi guru itu tadi. So we're talking about teacher training. Padahal perannya sebesar itu tadi untuk mencacah dan untuk memframing setiap pembelajaran yang terjadi di kelas. Pak Iwan dan Bu Ica kan juga sama-sama pernah menjadi guru dan mungkin punya pengalaman sendiri ya dalam semua. Can you share your thoughts on the role of teachers and this kind of bigger teacher problem that we have in Indonesia? Mungkin Bunda pasti banyak banget ini. Bunda sangat, ini guru saya juga ya. Iya. Masalah guru itu mungkin memang sangat kompleks, tapi sebenarnya solusinya nggak ada di sekitar kita. Indonesia menurut saya dalam konteks pandemi kita membuktikan guru-guru kita punya resiliensi yang luar biasa. Jadi kita banyak sekali stok guru-guru kami di Indonesia. Iya. PR kita adalah bagaimana menciptakan sebuah ekosistem kerja, kondisi kerja guru-guru kita, baik itu dari segi pendapatannya, lalu kemudian kualitas dia untuk pengembangan dirinya yang semakin baik. Itu memang work in progress, tapi kita membuat progress yang semakin baik dari waktu ke waktu. Belum sempurna, masih banyak PR, but we are moving forward. Tadi yang ingin saya sampaikan itu begini. Untuk kita mendapatkan guru-guru bagus, itu haruslah orang-orang yang bisa memahami why-nya menjadi guru. Menjadi guru itu bukan saja sekedar sebuah pekerjaan. Menjadi guru itu adalah sebuah panggilan untuk melayani. Jika orang tidak memiliki sebuah panggilan untuk melayani, ini kalau bahasa kerennya di psikologi motivasi altruistik, bukan motivasi ekstrinsik. Bisa kasih apa ke saya? Nggak bisa kayak gitu. Jadi guru itu di negara-negara manapun, termasuk seperti Finlandia atau Singapura, yang dicari itu profilnya adalah orang-orang yang memiliki motivasi altruistik, panggilan untuk melayani. Jika tidak ada itu, maka itu sebenarnya salah profesi. Jadi orang-orang yang punya panggilan untuk melayani lah yang akan jadi guru-guru hebat, karena mereka akan memperjuangkan anak-anak mereka apapun kondisi. Jadi berpihak kepada murid itu menjadi sesuatu yang menjadi moral kompas dari setiap guru-guru yang bagus. Dan motivasi altruistik dan panggilan untuk melayani di Indonesia ini banyak sekali. Karena kita adalah negara gotong royong. Kita adalah negara yang bukan individualistik. Kita negara yang komunal. Kita pengen untuk masalah ini, itu bukan masalah saya banget, tapi saya mau bantuin. Itu banyak banget. Kegotong royongan ini kalau dalam G20 kita bilang solidarity and partnership. Semangat untuk berempati dan kemudian memiliki solidaritas dan tanggung jawab bersama-sama terhadap sebuah permasalahan itu tuh besar sekali. Dan itu adalah tempat sumber untuk motivasi altruistik itu. Dan makanya menurut saya Indonesia punya stok yang besar. Nah, tetapi untuk menjadi guru tangguh di abad ke-21, kita sebenarnya pengen ayo jadi guru gitu ya. Kalau nggak kreatif, nggak usah jadi guru. Kita perlu yang kreatif jadi guru. Anak-anak muda yang kreatif, kita pengen latih jadi guru. Karena kita butuh anak-anak muda yang bisa mereimajinasi. Jadi guru itu seperti apa sih? Ngajar itu seperti apa? Jadi kalau teman-teman punya panggilan untuk jadi guru, seperti saya waktu jalan dulu ya mau pengen jadi guru, tapi kayaknya enggak, pakai jadi guru. Itu menurut saya tantangan kita, atau mungkin apa yang perlu kita lihat dengan kreativitas, kita harus mereimajinasi. Jangan pikirkan guru yang sudah ada, jangan pikirkan apa yang sudah terjadi, pikirkanlah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita reimajinasi temukan untuk menjadi bagian dari pendidik ini di masa mendatang. Apakah dengan menggunakan teknologi atau mungkin dengan cara-cara lain,
sehingga menjadi guru itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang sekarang. Iya. Core-nya sama, tapi the how-to-nya itu berbeda. Nah ini membutuhkan upaya kita untuk melakukan transformasi dan imajinasi. Bayangkan kalau sebuah sekolah itu tidak lagi dalam bentuk kelas-kelas 1, 2, 3 batch, tapi it's like a community of learners di mana masing-masing murid itu memiliki kayak proyeknya sendiri-sendiri dan mereka answering the questions based on this inquiry, pertanyaan dari dan struktur kelas itu tiba-tiba jadi blur. Struktur kelas itu tiba-tiba jadi buyut karena ini ada anak yang mungkin umur 9 tahun dan misalnya umur 7 tahun dan 12 tahun attacking the same problem, for example climate change. Dia bisa belajar bareng-bareng karena they ask the same question dan itu bisa difasilitasi. Itu butuh cara berpikir sekolah nggak seperti yang revolusi industri dulu. Ini kan kita masih terjebak dengan struktur sekolah yang masih legacy dari Industrial Revolution yang part 2. Sekarang kita udah lewat kan. So we need like a different kind of school as an ecosystem. And so a different set of troops juga Pak. Different set of troops, different sets of management, and Right. we need reimagination. Jadi saya ngajakin gimana anak muda yang kreatif, ayo dong kita jadi guru gitu, seperti Mabi. Gimana tuh Pak? I'll find my way. Boleh saya teruskan ya? Jadi sekarang ini kan kalau kata Pak Iwan tuh bibit-bibitnya tuh banyak di Indonesia, banyak sekali. Nah, cuman kita perlu kembali lagi gotong royong. Semua pihak, tidak hanya orang-orang yang aktif di pendidikan kayak saya dan Pak Iwan yang udah jelas gitu ya, tetapi semua pihak untuk melihat kembali peta profesi di Indonesia ini seperti apa, dan kemudian bagaimana peran guru terhadap profesi-profesi lain. Dan anak-anak muda yang kreatif, ketika dia menjadi guru, dia akan menjadi apa ya? Menjadi pilar bagi anak-anak lain untuk hidup dalam kehidupan di dalam profesi-profesi yang berbeda. Nah, sebenarnya kita butuh gotong royong untuk memberi pupuk kepada anak-anak muda kita, memberi pupuk bagaimana membangun keinginan untuk menjadi guru yang kreatif lagi, dan melihat profesi guru dari perspektif yang berbeda, bahwa guru it's not anymore ngajarin pengetahuan, tetapi bagaimana menggali motivasi, menggali kreativitas, dan itu tidak hanya sebuah profesi, tetapi profesi yang menyenangkan. I think iya kan, meaningful itu jelas, tetapi menyenangkan karena menggali orang lain, kita butuh membantu diri kita sendiri untuk mampu menggali kita menjadi lebih baik. Banyak sekali aspek-aspek yang positif yang perlu dipupuk oleh semua pihak. Orang-orang dari profesi yang berbeda memupuk bibit-bibit anak muda Indonesia ini untuk kemudian melihat profesi-profesi lain termasuk profesi guru. Jangan melihat profesi yang lainnya aja dan guru tidak dilihat. Guru juga profesi. Selain calling tadi ya. Tapi semua profesi kalau nggak ada calling juga nggak bisa maksimal kan. Yang keren dari pembahasan ini adalah berkali-kali pada saat kita berbicara tentang menjadi guru adalah ternyata menjadi guru itu harus kreatif juga Bu. Dan itu mungkin sesuatu yang kurang sering dibahas ya, kalau guru itu harus altruistic. I feel like that's a shared perspective gitu ya, baiknya. Tapi sebenarnya ada banyak ruang kreatif di situ gitu, karena pada saat kita berpikir mungkin tentang bagaimana sih cara yang terbaik untuk menyampaikan subject matter tertentu untuk si Caca, dan sebenarnya kalau mau lebih step further ya Bu, setiap anak itu kan juga beda-beda. Jadi itu di level mikro, yaitu di setiap siswa yang dimiliki guru tersebut,
ada kreativitasnya dia karena approach-nya mungkin harus berbeda juga setiap anak, and that must be so fun. Well, that sounds fun to me. Tapi benar-benar it's so much fun dan nggak pernah akan sama. Profesi guru itu tuh profesi yang sangat menarik karena nggak akan pernah kita menghadapi situasi yang sama. Kelas yang sama, pada waktu yang berbeda akan berbeda dinamikanya. Pelajaran yang sama di kelas yang satu dengan kelas yang lain akan beda lagi. Dan itu akan terus setiap saat. Anak yang sama nanti kita ketemu lagi tahun depan, mereka sudah beda karena mereka udah tumbuh kan, udah kelakuannya udah lebih lagi. Jadi selalu challenging, selalu interesting, selalu holds like new challenge to us. Jadi kita memang harus kreatif dan itu bakal menyenangkan sekali sih buat orang-orang yang kreatif. Asal kreativitasnya tidak dikebiri. Dan sebenarnya itu yang jadi masalah karena harus seperti ini, harus seperti ini, enggak gitu. We have to follow the students. Kita harus mengutamakan murid dulu, baru kemudian sama kayak dokter ya. Bukan apa kata kepala rumah sakitnya, tapi dokter ini kan melihat pasiennya sakit apa dan segala macam harus diikuti data-data itu, bukan apa yang menurut kebijakan. Kalau ini berlawanan, ternyata kita harus follow the student. Jadi itu student centered. Ini yang akan membuatnya menyenangkan, menarik, dan rewarding and meaningful. That's the key. That's the key. Aku yakin banget akan ada teman-teman sini yang kayak, oke habis ini mungkin belok menjadi guru. Karena perspektifnya hari ini menurut aku ya, perspektif soal what it means to be a teacher dari cerita personal teacher dan juga Pak Iwan, dan juga tadi pembahasan terakhir tentang bagaimana guru itu harus kreatif dan harus bisa reimagine the classroom, itu sangat compelling buat aku personally gitu ya. Semoga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Thank you so much, Ibu Ica. We reached the end, and Pak Iwan, we reached the end of our conversation. Seru banget ya, mungkin karena aku bias ya, this is definitely one of my favorite topics. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman juga, semoga itu diskusi yang bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua. Ikutin terus juga topik-topik G20 yang lainnya yang akan aku kupas di acara Deep Dive ini. Semoga berguna, hope you've been inspired. Stay curious, don't forget to subscribe and turn on notifications. Till next time, bye.